Shalom DRP, apa kabarnya minggu ini? Pasti baik-baik aja kan? Sebelum kita mau mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Yes, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat berkat yang baru ya Tuhan Yesus. Untuk satu minggu ini ya Bapa Tuhan. Berkati terus kami ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa. Biar Tuhan Yesus kami juga Tuhan, kalau sore hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau taruh bangsa kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang turun langsung Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati terus Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kami percaya Tuhan Indonesia dalam kuasa Tuhan. Bapak berkati terus Tuhan bangsa kami ya Bapak, berkati Tuhan Yesus seluruhnya ya Bapak. Tanahnya Tuhan Yesus, airnya Tuhan, segalanya Tuhan Engkau yang memberkatinya ya Bapak. Kalau Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, serta pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat marifat-Mu turun atas mereka semua Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Biar bangsa kami Tuhan Yesus sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar bangsa kami juga penuh dengan kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Paniko Tuhan Yesus beserta wakil dan keluarga besarnya ya Bapak. Kami juga mau membawa Tuhan Pak Yongki Tuhan Yesus beserta wakil dan keluarga besarnya Tuhan. Kami juga membawa Om Riza dan keluarga besarnya beserta wakil Tuhan Yesus. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang mengatur Tuhan seluruh kehidupannya ya Bapak. Biar pengurapan-Mu terus turun Tuhan Yesus. Hikmat marifat Kau curahkan ya Bapak. Biar Tuhan Yesus apapun yang mereka lakukan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk pemimpin rohani kami Tuhan Yesus yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau kami juga Tuhan berdoa untuk DRP ya Tuhan Yesus, pemimpin DRP ya Bapak. Biar Tuhan Yesus Kau memberkati Kayos ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemimpin DRP ya Tuhan Yesus, yang takut akan Tuhan, yang selalu dengar akan firman Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan hikmat marifat juga untuk Kayos ya Tuhan Yesus. Berkati terus Tuhan kehidupannya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para volunteer DRP ya Bapak. Biar Tuhan Yesus juga berikan hikmat marifat-Mu turun atas volunteer DRP Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang tulus Tuhan, berikan kami hati yang rindu untuk melayani Engkau setiap harinya ya Bapa. Biar kami terus diperbarui, biar kami terus Tuhan Yesus semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk DRP 232 ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa DRP 232 ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berkuasa Tuhan pakai DRP 232 untuk generasi Yeremia di Indonesia Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus juga taruh anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, hati yang selalu rindu akan Tuhan, hati yang selalu haus akan firman Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati terus Tuhan Yesus generasi Yeremia di Indonesia ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus jadikan bangsa kami Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan Yesus melalui generasi Yeremia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Depok ya Tuhan Yesus. Berkati wali kotanya Tuhan, berkati pemerintahan yang ada di kota Depok Tuhan Yesus. Biar kota Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kota Depok ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berkuasa atas kota Depok ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan kalau hari ini Tuhan kami berdoa untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh ada Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh pelayanan ya Tuhan, itu karena rencana Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan yang ibadah di rumah Tuhan, berikan kami kesehatan terus ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus buka mata hati pikiran kami, fokuskan kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua teman-teman di Arpis katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom teman-teman di Arpis. Dimanapun kita semua berada hari ini, biarlah kita selalu sukacita di dalam Tuhan. Saya mengundang untuk teman-teman di Arpis sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan kita teman-teman.
kembali duduk lagi teman-teman. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita selamanya. Selamanya ya teman-teman. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan hari ini ya Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu. Katakan rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu
setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bentuk kami menjadi bejana-bejana-Mu ya Bapa. Di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life here and beyond, here and beyond, to the one thing's true, Jesus, it is you. Katakan, so I lift my hands, I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life
tahu di dalam hadirat-Mu kami tenang ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Saat kami angkat tangan kami Tuhan, saat kami serahkan hidup kami, saat kami serahkan hati kami Tuhan kepada Engkau Tuhan, kami tahu ada sesuatu yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan hari ini. Kami katakan kami siap untuk mendengarkan sharing-Mu yang akan dibawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan, mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman DRPs yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom DRPs, happy banget hari ini aku masih bisa sharing sama teman-teman secara online. Nah, teman-teman DRPs, hari ini aku akan sharing tentang bukti. Hari ini aku akan banyak bercerita bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup aku. Teman-teman, sebelum kita jauh ngomongin tentang bukti, aku mau tanya nih. Hal apa yang teman-teman selalu lakukan ketika teman-teman lagi duduk? Kalau aku, ketika aku duduk aku sering banget baca, bekerja pun aku duduk, main handphone, ngobrol sama teman, ngopi sama teman, of course kita duduk. Karena kalau berdiri pasti pegel ya teman-teman. Nah, teman-teman ngomong-ngomong soal duduk, aku ada satu cerita. Suatu ketika ada seorang ibu yang sedang duduk di depan laptopnya, seperti ini posisinya gitu ya. Dia sedang bekerja. Nah, ketika dia sedang bekerja, anaknya ini tiba-tiba menghampiri dia. Anaknya ini pria di umur 10 tahun ke bawah. Anaknya menghampiri, mereka ngobrol. Nah, di tengah-tengah mereka ngobrol ini, anaknya ini tiba-tiba berkata demikian. Ma, aku pengen deh kalau udah besar nanti jadi kayak mama gitu. Nah, mamanya berpikir dong sambil dalam hati berkata, oh apakah anak ini mau jadi seperti aku, menjadi seorang penulis, mungkin menjadi pembawa acara, atau mungkin menjadi hamba Tuhan seperti aku gitu. Ini harapan ibunya gitu kan. Tapi ternyata tanpa disangka-sangka anak ini ngomong seperti ini. Aku pengen banget kayak mama, soalnya yang aku lihat mama setiap hari duduk di depan laptop dan gak ngapa-ngapain. Sementara aku harus nyapu, harus ngepel. Kalau enggak mama marah. Aku kadang harus bantu mbak cuci piring. Kalau enggak mama juga marah gitu. Lalu ibunya pun ini bertanya sama anaknya. Nak, apakah kamu sadar sarapan nikmat yang tadi pagi kamu makan itu asalnya dari mana? Lalu ibunya bertanya lagi, Nak, apakah kamu sadar baju yang bersih dan baju yang harum yang kamu gunakan hari ini itu asalnya dari mana? Lalu anak ini terdiam. Kemudian anak ini kembali mengatakan, loh bukannya sarapan dan juga baju yang aku gunakan setiap hari memang selalu ada ya. Dan memang harus selalu ada juga di rumah ini dan setiap pagi juga biasanya selalu ada. Anak ini berkata demikian. Lalu ibunya pun menghela nafasnya. Teman-teman, sadar gak sih kadang-kadang kita suka ada di posisi anak ini. Setiap hari Tuhan membuktikan cintanya sama kita, tapi kita suka gak sadar teman-teman. Tapi memang kadang kita ada di fase yang dimana kita belum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Meskipun setiap harinya Tuhan membuktikan cintanya dalam hidup kita teman-teman. Padahal ketika kelihatannya atau perasaan kita merasa bahwa Tuhan itu berdiam, bukan berarti ia tidak bekerja teman-teman. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Teman-teman, Tuhan menjanjikan penolong dalam hidup kita. Tapi ayat ini mengatakan ada yang gak bisa nih lihat pertolongannya Tuhan gitu, atau tidak mengenal dia gitu. Dikatakan dunia tidak melihat dia. So teman-teman, kalau kita flashback ke cerita yang tadi, anak ini kan aku katakan datangnya dari arah depan nih teman-teman. So ketika dia datang dari arah depan, otomatis dia tidak melihat apa yang ibunya kerjakan dari belakang. Mungkin kalau lain cerita kalau dia datang dari belakang teman-teman, mungkin dia bisa melihat apa yang ibunya kerjakan bagi dia teman-teman. Kadang kita memang belum ngeh
ada di fase yang dimana kita tuh nggak ngeh sama bukti cintanya Tuhan, karena kita tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sama seperti anak itu, mungkin karena belum usianya yang membuat dia badannya tinggi gitu ya, dia jadi ada di bawah meja tingginya, dia tidak mampu melihat apa yang ibunya kerjakan, teman-teman. Padahal ibunya bekerja untuk dia bisa makan, untuk dia bisa memiliki baju yang harum dan wangi dan bersih dan dia bisa pakai. Dan setiap harinya itu selalu ada di rumah dia. Teman-teman, ngomongin tentang bukti cintanya Tuhan dalam hidup kita, hari ini aku mau sharing tentang 3 bukti yang Tuhan kerjakan dalam hidup aku, teman-teman. Karena begitu banyak banget bukti cintanya Tuhan, tapi hari ini aku akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bukti penyertaannya Tuhan. Teman-teman, aku mau cerita, dan ini juga belum pernah aku ceritain sih sama teman-teman di RP yang lain mungkin ya. Teman-teman, aku dan keluargaku pernah ada di fase dimana kami sama sekali nggak punya uang untuk ngebetulin toilet rumah kami. Dan teman-teman harus tahu, saat itu aku, mama, dan papa itu buang air besar di dalam plastik selama 1 tahun. Kita benar-benar manual, kita nggak bisa benerin toilet kita. Dan akhirnya kita buang air besar itu di dalam kantong plastik, kita ikat, kita buang sesudahnya. Bukan cuma menjijikan, menurut aku mengenaskan sih ya saat itu. Dan ada di titik dimana aku ingat banget ketika mamaku sudah hopeless gitu ya. Mama tuh dulu sering bilang gitu, siap-siap ya kita makan nasi sama garam gitu. Tapi teman-teman, aku nggak tahu punya iman dari mana, dari sejak kecil itu aku pernah sering banget ngomong gitu, tenang aja mah, pokoknya kita nggak akan makan nasi sama garam gitu. Karena aku ingat banget waktu kecil tuh mama sering bilang kalau mau apa-apa tuh berdoa gitu. Jadi aku nggak tahu dapat iman dari mana waktu kecil tuh bisa ngomong kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi puji Tuhan, waktu berlalu, 1 tahun itu yang buruk gitu ya sudah berlalu, dan aku sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga aku gitu. Aku nggak pernah makan nasi sama garam sampai saat ini. Yang benar-benar makan nasi sama garam doang nggak pernah Tuhan biarkan aku seperti itu. Bahkan aku sampai gemuk sekarang gitu, karena aku doyan makan gitu kan. Tuhan nggak pernah ninggalin aku, mama, dan papa. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita sudah bisa punya toilet yang layak untuk dipakai gitu. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sungguh aku, mama, dan papa merasakan pertolongan Tuhan dalam keluarga kami. So hal itu yang mau aku sampaikan, bahwa bukti penyertaannya Tuhan itu sangat sempurna. Itu dalam hidupku, dan aku yakin teman-teman di RPS juga pasti punya cerita dan bukti penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kalian. Itu yang pertama, bukti penyertaan Tuhan yang aku mau bagikan. Nah, yang kedua adalah bukti cintanya Tuhan. Ini juga hal sepele dalam hidup aku yang aku rasakan, tapi kok Tuhan jawab ya gitu. Aku juga sampai sekarang gak ngerti kenapa Tuhan sebegitu sayangnya sama aku, sampai hal-hal sepele ini Tuhan jawab doanya. Jadi sewaktu aku kecil, aku tuh kayaknya ini SD deh ya, aku belum pernah ngeliat yang namanya pelangi gitu. Terus waktu itu aku inget banget, aku tuh berdoa sama Tuhan, pengen banget bisa ngeliat yang namanya pelangi itu kayak apa sih di langit secara langsung gitu. Nah, sore itu aku gak pernah lupa, begitu aku keluar rumah, aku ngeliat yang namanya pelangi. Satu, doaku dijawab gitu. Aku inget banget, oh ya ampun, aku pernah berdoa ya pengen banget ngeliat yang namanya pelangi secara langsung gitu di langit gitu. Aku inget banget waktu itu aku berdoa dan itu Tuhan jawab. Itu waktu masih kecil. Nah, yang kedua, yang menurut aku sebenarnya ini doa sepele, tapi waktu aku masih kecil tuh sangat-sangat kayak wow, Tuhan jawab doa aku. Oh, ini yang namanya rasanya doa dijawab gitu ya. Lalu yang kedua, aku ingat banget melihat foto album pernikahan mama dan papa. Kok kayaknya yang namanya wedding cake itu bagus banget ya, kayaknya indah gitu. Pengen deh bisa makan yang namanya kue pernikahan itu, kok bagus gitu ya di foto gitu. Nah, singkat cerita, di pernikahan koko aku, nenekku abis disuapin sama kue gitu ya, disuapin kue pernikahan, nenekku manggil aku, bukan manggil cucu yang lain. Terus kuenya abis disuapin terus dikasih ke aku. Setidaknya aku nyicipin kue pernikahan itu. Meskipun pas aku nyicipin ya kayak rasanya biasa aja sih gitu, kayak bagus doang, tinggi doang, tapi tetap aja rasanya kue pada umumnya gitu. Tapi detik itu juga aku tahu kayak wow, Tuhan jawab doa aku saat itu ya gitu. Di saat aku pengen ngerasain yang namanya kue pernikahan kayak apa sih rasanya, pengen ngelihat langsung gitu, pengen nyobain bahkan. Dan
ketika Tuhan juga menjawab aku pengen ngelihat yang namanya pelangi, sesepele itu tapi Tuhan jawab gitu. Dan aku juga sering banget dengar teman-teman aku yang bercerita bahwa ketika dia juga tanya Tuhan, baju apa yang hendak aku pakai hari ini, dan Tuhan seolah memberikan tanda dan hal itu tepat terjadi sama dia gitu, harus pakai baju apa dan sebagainya gitu. Nah teman-teman, Matius 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Teman-teman, kadang aku juga gak habis pikir kenapa Tuhan bisa sesayang itu sama kita dan menjaga kita seperti biji matanya gitu. Padahal kita sebagai manusia kerap kali mengecewakan dia, tapi pengampunannya begitu sempurna dan kasihnya menutupi berbagai hal dalam hidup kita yang buruk, sehingga Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Bukti cintanya sama aku itu sesepele itu Tuhan wujudkan. Dan aku yakin juga teman-teman pasti punya dong cerita yang dimana Tuhan menunjukkan cintanya sama teman-teman. Poin ketiga yang mau aku ceritakan sama teman-teman adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Nah teman-teman, sebentar lagi kan kita Natal, deket banget nih kita sama hari Natal ya. Aku ada satu cerita tentang yang namanya pohon Natal. Mungkin teman-teman di sini biasa ngelihat pohon Natal, bahkan di rumah kalian setiap tahunnya kalian menghias pohon Natal gitu. Tapi aku dari kecil aku nggak pernah punya yang namanya pohon Natal. Dan aku tuh pernah ada di satu titik pengen banget punya namanya pohon Natal supaya aku tuh bisa menghias pohon Natal itu gitu. Kenapa aku pengen punya? Karena aku sering banget duduk nonton film kayak seru banget nih ya menghias pohon Natal bareng keluarga gitu. Dan aku sering pergi ke rumah temen yang dimana di rumah temen itu pohon Natalnya kok bagus gitu. Kayaknya seru menghias bareng kakak adik dan keluarga gitu loh. Nah teman-teman, tapi aku nggak pernah punya yang namanya pohon Natal gitu. Sampai suatu ketika aku mengizinkan diri aku ini untuk bersedih gitu. Jadi aku kayak melo gitu, kok meratapi hidup gitu kayaknya saat itu, kok gue nggak punya pohon Natal, kok gue nggak bisa menghias pohon Natal gitu. Yang padahal pohon Natal itu kan identik dengan harapan dan arti kehidupan gitu yang Tuhan berikan sama kita. Dan saat itu aku kehilangan yang namanya esensi itu, kehilangan makna sesungguhnya gitu. Dan aku mengizinkan untuk diri aku bersedih. Kami sekeluarga gak punya pohon Natal karena rumah kami tuh rentan sama banjir dan juga sempit untuk memiliki pohon Natal yang besar gitu. Tapi saat itu karena aku terlalu banyak duduk melihat televisi dan nonton bahwa Natal tuh tentang pohon Natal, indahnya pohon Natal, dan banyak compare antara rumahku dengan rumah yang lain, tapi aku tidak duduk di rumah di mana mungkin aku bisa melihat orang lain itu yang boro-boro menghias pohon Natal gitu ya. Makan hari Natal aja, makan malam hari Natal aja itu udah syukur gitu. Aku saat itu belum pernah duduk bersama orang-orang yang mereka itu memaknai Natal itu bukan cuma dari pohon Natal, tapi mereka hidupnya berlanjut pun, diberikan nafas yang panjang pun, sembuh dari penyakitnya pun, itu sudah sangat-sangat luar biasa teman-teman. Nah dari ketiga bukti ini, dari bukti penyertaannya Tuhan, bukti cintanya Tuhan, dan bukti pemeliharaannya Tuhan, yang kerap kali aku tuh sering lupa dalam hidup ini adalah bukti pemeliharaannya. Karena pemeliharaannya setiap hari gitu. Dan kadang aku tuh suka seperti anak itu gitu. Kadang aku nggak ngeh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup aku. Sampai teman-teman, sampai di satu titik aku tuh mulai menjaga diri aku atas apa yang aku konsumsi, dan aku menjaga diri aku dengan cara berhati-hati saat kita duduk sama seseorang, berhati-hati dengan apa yang kita lihat, berhati-hati dengan apa yang kita baca. Nah teman-teman, apa yang kita baca dan apa yang kita konsumsi pasti tidak jauh dari yang namanya media sosial. Aku pun bekerja melalui media sosial gitu kan. Nah aku pernah dengar satu quotes nih teman-teman. Show me your browser history and I'll show you your future gitu kan. Tunjukin deh sama gue browser history lu apa, dan gue bakal kasih tahu masa depan lu seperti apa gitu loh teman-teman. Nah dari media sosial ini itu kan hal-hal yang kita konsumsi gitu ya. Apakah hal-hal ini mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang kepada Tuhan? Apakah sosial media ini mengingatkan kita akan bukti cintanya Tuhan? So teman-teman, kalau aku pribadi ya, ini aku pribadi itu berusaha menjaga kayak rekomendasi dari sosial media, terutama kayak di TikTok, di Instagram, di YouTube gitu. Jadi hal-hal yang sekiranya tidak sejalan dengan value aku gitu, aku buru-buru scroll lagi gitu. Jadi tidak membiarkan hal itu
aku lihat lebih dari 5-10 detik tidak, supaya ke depan-kedepannya sosial media itu tidak merekomendasikan konten-konten yang memang tidak sesuai dengan value aku. Aku bahkan di TikTok aku nggak cuma follow teman-teman yang suka dance aja, tapi benar-benar follow Christian content creator. Supaya apa? Karena aku tahu kita sering melihat itu, kita sering melihat Instagram, kita sering melihat YouTube, kita sering melihat TikTok. Aku pengen supaya apa yang aku lihat terus mengarah kepada Tuhan gitu. Apa yang aku lihat terus mengingatkan aku akan bukti pemeliharaan Tuhan, akan bukti cintanya Tuhan gitu loh teman-teman. Nah, itu adalah ketiga hal dari hidup aku yang menyatakan bahwa Tuhan membuktikan penyertaannya, membuktikan cintanya, dan juga membuktikan pemeliharaannya dalam hidup kita. Teman-teman, bukti juga salah satu judul lagunya DRP gitu. Ada satu kalimat yang aku sangat suka banget yang ada di akhir, nadanya lagunya seperti ini. Apapun musim dan masa laluku, kau cinta pertama dalam hidupku. Hal ini membuktikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menurut aku paling indah teman-teman. Karena aku berani bilang, kesetiaannya Tuhan itu sangat-sangat indah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kesetiaannya Tuhan, karena cintanya Tuhan, karena kasihnya Tuhan, kita bisa datang ke hadirat Tuhan tanpa perantara apapun juga. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita bisa datang sama Tuhan tanpa perantara apapun, anytime. Dimanapun juga kita berada, kapanpun kita bisa datang sama Tuhan tanpa perantara apapun. Yaitu secara langsung gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, dari ketiga kisah di hidup aku, atas bukti cintanya Tuhan, atas bukti pemeliharaannya Tuhan, atas bukti penyertaannya Tuhan, aku yakin di sini aku nggak sendiri. Aku yakin bukan aku doang yang ngerasain bukti penyertaannya Tuhan dalam hidup. Nah aku mau ajak nih teman-teman untuk boleh share 3 poin yang membuktikan kedaulatan Tuhan dalam hidup kamu. Teman-teman boleh bikin di Instastory-nya masing-masing. Aku challenge teman-teman buat tuliskan 3 hal yang menjadi bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kalian yang kalian sangat syukuri hari ini. Aku challenge kalian untuk bikin itu di Instastory, dan jangan lupa tag ke DRP, dan jangan lupa juga tag ke Listan. Oke teman-teman. So hari ini itu aja yang mau aku bagikan. Aku lebih mau banyak share bukti cintanya Tuhan dalam hidup aku, dan aku yakin aku gak sendirian teman-teman. Dan yang aku mau bilang yang terakhir, di mana kita duduk itu menentukan apa yang kita lihat. Karena kalau bisa tadi kembali ke cerita aku, karena aku terlalu banyak melihat bahwa Natal tuh hanya tentang pohon Natal yang bagus dan menghiasnya gitu. Begitu juga anak kecil yang tadi yang aku ceritakan di awal gitu ya. Dia mungkin melihat tidak seperti ibunya nih ngelihat gitu loh. Dia belum melihat gitu apa yang ibunya kerjakan gitu. Karena apa yang kita lihat itu sangat menentukan apa tindakan yang akan kita lakukan. Dan di mana kita duduk, sama siapa kita duduk, itu sangat menentukan juga sudut pandang kita. Semoga firman ini memberkati teman-teman. Jangan lupa tunjukkan 3 hal dan share 3 hal itu sama teman-teman kalian. Jangan lupa tag ke Listan.drp dan juga ke DRP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom DRPs. Selamat datang untuk DRPs yang baru pertama kali bergabung di ibadah online DRP 232. Oh ya DRPs, kita punya info nih untuk DRP untuk minggu ini. Info yang pertama, bagi teman-teman yang berbeban untuk memberi, bisa men-scan barcode yang ada di layar. Info selanjutnya untuk DRP yang belum punya official merchandise dari DRP, bisa langsung cek Instagramnya di DRP232 Merch. Karena di sana kita menjual tote bag yang terdiri dari 3 warna, ada marun, hijau, dan juga hitam. Berikutnya, DRP ada campaign baru loh, namanya DRP Aquaponic. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa cek langsung di Instagramnya. Oh ya, Kak Jordan udah aku belum minggu ini? Wah, kebenaran banget aku belum ikut cool loh. Nah, buat Kak Jordan dan teman-teman di rumah, jangan lupa cool ya untuk minggu ini. Dan sekarang kita akan melihat perolehan nilai dari The Reward. Untuk DRPs yang belum punya aplikasi Bubble You Fashion, yuk download aplikasinya sekarang di Play Store atau App Store. Karena DRP 232 udah menjadi senungan harian di aplikasi Bubble You Fashion.
Stay connected with us dengan memfollow Instagram DRP_232 dan juga listen.drp. Jangan lupa untuk terus join Saturday Service DRP 232 ya. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, DRP firman Tuhan telah dibentangkan. Biarlah kiranya setiap kita mampu memaknai bukti cintanya Tuhan selaras dengan maksudnya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Puji nama Tuhan teman-teman. By the way, di sini ada kue nih teman-teman. Tahu dong kita mau ngapain? Kita mau rayain ulang tahunnya teman-teman DRP di bulan November. Yeay! Buat teman-teman di rumah yang berulang tahun, DRP dan semua teman-teman volunteer lainnya mau berdoa buat teman-teman yang ulang tahun. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyikan sebuah lagu dulu ya teman-teman. Pejamkan mata kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan, kami sudah melihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan tidak pernah berhenti kami mengucap syukur untuk kasih-Nya Tuhan Yesus, untuk cintanya Tuhan Yesus yang Tuhan buktikan hari demi hari. Setiap pagi kami buka mata, kami boleh melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan karyakan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas atas setiap masalah yang kami hadapi, atas setiap kegelisahan, atas setiap kesedihan, atas setiap kekecewaan yang ada di hadapan kami. Tuhan senantiasa membuktikan cintanya buat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang Tuhan anugerahkan buat teman-teman, tambahan umur 1 tahun yang Tuhan karuniakan buat teman-teman di Arpis. Tuhan, kami percaya di masa muda teman-teman di Arpis, Tuhan akan pakai dengan cemerlang. Tuhan akan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun teman-teman di Arpis berada, baik di sekolah, di kantor, di tempat kuliah, bahkan melalui media sosial teman-teman. Tuhan boleh berkarya dalam hidupnya. Tuhan juga berkati setiap keluarga teman-teman yang berulang tahun. Biarlah kiranya semua mimpi, semua harapan, semua cita-cita teman-teman di Arpis boleh Tuhan nyatakan dalam hidup teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah dibentangkan, biarlah kiranya tertanam dalam setiap hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat ulang tahun untuk teman-teman di Arpis yang berulang tahun di bulan November. Tuhan Yesus memberkati.